Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, dalam kesempatan kali ini di mata kuliah manajemen pemasaran kita berjumpa di sesi kedua akan membahas terkait dalam modul 2 di manajemen pemasaran ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada modul 2 ini atau pada sesi 2 ini kita akan membahas terkait dengan lingkungan pemasaran pada era digital, yaitu terkait isu hijau dan berkelanjutan. Pada pemasaran hijau, kita akan membahas ruang lingkup pemasaran sama pemasaran hijau atau dalam American Marketing Association, proses pemasaran produk yang aman lingkungan meliputi produk ramah lingkungan, proses produksi berkelanjutan, perubahan kemasan, dan desain produk. Yang kedua, selanjutnya, pemasaran hijau atau green marketing menurut Senden berfokus pada upaya pemasaran produk atau jasa yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup produk. Kemudian, Al-Hamad menekankan pentingnya green marketing dalam memenuhi harapan konsumen yang sadar lingkungan dan mendorong inovasi produk yang berkelanjutan. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, bauran pemasaran hijau dan berkelanjutan, bauran pemasaran hijau itu sendiri atau green marketing mix itu membahas tentang produk ramah lingkungan, harga ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga relasi pelanggan dan bisnis. Selanjutnya, tempat ramah lingkungan dan promosi ramah lingkungan. Baik, keberlanjutan di era digital seperti apa? Keberlanjutan di era digital merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi digital dan aktivitas manusia yang terkait dengannya selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan keberlanjutan serta meminimalkan dampak negatif digitalisasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, adapun tantangan penerapan pemasaran hijau di sini terkait dengan standarisasi, konsep baru, kesabaran dan ketekunan, greenwashing. Ya, ada 4. Strategi pemasaran berkelanjutan di era digital, ini ada strategi pemasaran berkelanjutan di era digital. Pertama, terkait dengan pengembangan dan pengemasan produk berkelanjutan. Yang kedua, ada operasi digital hemat energi. Yang ketiga, ada manajemen rantai pasok ramah lingkungan. Dan selanjutnya yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, strategi pemasaran berkelanjutan pertama, terkait dengan pengembangan dan pengemasan produk berkelanjutan adalah pendekatan yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari produk dan kemasannya selama seluruh siklus hidupnya, mulai dari produksi hingga pembuangan. Ini melibatkan penggunaan material yang ramah lingkungan, desain yang efisien, dan praktik produksi yang bertanggung jawab untuk meminimalkan limbah, emisi karbon, dan penggunaan sumber daya. Nah, operasi digital hemat energi mengacu pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi konsumsi energi. Ini melibatkan berbagai alat dan teknik termasuk Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan analisis dampak untuk mengoptimalkan penggunaan energi di berbagai sektor seperti bangunan, industri, dan transportasi. Nah, strategi pemasaran berkelanjutan juga membahas tentang manajemen rantai pasok ramah lingkungan atau green supply chain management. Nah, adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan ke dalam seluruh siklus hidup produk dan layanan, mulai dari desain hingga pembuangan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas rantai pasokan terhadap lingkungan,
mengurangi limbah, melestarikan sumber daya, dan berkontribusi pada model bisnis yang lebih berkelanjutan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang biasa kita kenal dengan CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di luar kewajiban hukum. CSR mencakup berbagai aspek termasuk tanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat sekitar, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, pembahasan terkait dengan pemasaran hijau di modul 2 pada inisiasi 2 ini selesai kita sampaikan. Kiranya rekan-rekan mahasiswa dapat mengakses RBV kita, ruang baca virtual pada perpustakaan digital, khususnya modul 2 untuk menyelesaikan diskusi pada inisiasi 2 atau pada sesi 2. Demikian rekan-rekan mahasiswa, semangat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.